Ibu cek dulu ya kehadirannya. Ada yang tidak ada? Ada. Siapa yang tidak ada? Riana. Riana. Kenapa Riana? Sakit. Ada lagi? Mustawan. Mustawan. Kenapa? Izin. Izin. Lagi ada? Itu aja. Berarti ada 2 siswa yang tidak hadir ya. Sekarang kita mau belajar apa? Ya, kita akan belajar listrik dinamis ya, distopi energi, daya listrik dan biaya pemakaian listrik. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau adakan pretest dulu. Pretest ini untuk mengukur kemampuan awal anak-anak tentang materi yang akan kita pelajari. Silakan dibuka WA grupnya, linknya sudah Ibu kirimkan di sana. Ya, dikerjakan sendiri. Ya, bagaimana soalnya? Kenapa susah? Karena Kita belum belajar ya. Nah, sekarang kita akan baca ya. Nah, setelah anak mengerjakan pretest ya, silakan simak video berikut ya, video ini. Halo semuanya, dengan Pak Radil di sini. Di video ini kamu akan belajar tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik terbagi menjadi 2, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Tapi, bagaimana jika ada lebih dari 2 komponen listrik? Bisa kalau mau cari tahu apa tanggapannya, tinggal langsung membahas saja seperti rumus di atas. Rangkaian listrik paralel. Untuk mencari nilai hambatan total pada rangkaian paralel tidak sama dengan rangkaian seri. Contoh soal rangkaian paralel. Nilai hambatan total kita dapat. Silakan disimak baik-baik ya. Terima kasih sudah menonton. Goodbye. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang rangkaian seri dan paralel ya, menghitung hambatannya juga. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan lampu yang ada di kelas. Nah, rangkaian apa yang digunakan? Paralel. Apa yang menyebabkan kenapa lampunya bisa menyala? Karena Sinta? karena adanya arus listrik. Bagus, karena adanya arus listrik ya, itu
Ya, untuk mengetahui jumlah tagihan. Apalagi fungsinya? Bella. Untuk mematikan dan menghidupkan listrik. Untuk mematikan dan menghidupkan listrik. Ya, pernah ya dimatikan ya? Iya. Ada lagi? Fungsinya untuk apa? Iya, Bella. Mengisi token listrik. Oh, untuk mengisi token listrik. Ya, jadi anak-anak sudah tahu benda ini dan sudah tahu fungsinya. Nilai yang akan kita pelajari hari ini. Ada tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menghitung energi listrik dengan tepat. Kemudian melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menghitung daya listrik. Dan yang ketiga, melalui kajian literatur, observasi peralatan listrik, ya, dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis biaya pemakaian energi listrik dalam rumah tangga dengan tepat. Kemudian ada pun teknik penilaian yang dinilai seperti biasa ada 3 sikap, ya, sikap anak-anak. Kemudian penilaian pengetahuan lewat proses nanti dan penilaian keterampilan saat melakukan diskusi kelompok, ya. Kita masuk ke kegiatan inti. Di sini ada permasalahan. Siapa yang mau membaca? Oke, silakan Bulan. Presentasi masalah. Sebuah unggahan pelanggan PLN di daerah Tangerang, Banten yang mengalami lonjakan tagihan listrik mencapai 68 juta viral di media sosial Twitter. Sebab pelanggan tersebut mampu biasanya hanya menerima tagihan listrik sebesar 500.000 hingga 700.000 per bulannya. Pelanggan PLN yakni ibu rumah tangga berinisial M, umur 31 tahun, menceritakan kronologinya kepada Kompas.com Minggu tanggal 17 bulan 1 2021. Keluarganya tinggal di rumah di Tangerang sejak Februari 2020. Dia mengatakan kejanggalan muncul ketika pada Oktober 2020 suaminya mendapatkan tagihan online yang membengkak, yakni hampir 5 juta. Padahal dia mengaku biasanya hanya mendapat tagihan 500.000 sampai 700.000 per bulan. Kemudian, bulan Oktober 2022 juga masih sama. Mereka menerima tagihan hampir 5 juta. Karena masa aneh, keluarga itu berencana datang ke PLN cabang Priok Ciliwung. Itu tadi sudah dibacakan permasalahannya oleh Wulan. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Wulan. Sekarang simakkan videonya. Salah seorang pelanggan datangi unit kantor pelayanan pengaduan PLN Kota Banjarbaru untuk mempertanyakan perihal tagihan listrik yang membengkak. Menurutnya, hitungan meteran KWH listrik tidak sesuai dengan rata-rata pemakaian selama beberapa bulan sebelumnya. Atas ketidakwajaran tagihan listrik ini, ia meminta pihak PLN agar segera melakukan pengecekan ke lapangan untuk mengoreksi ulang hitungan KWH pelanggan jika memang sebenarnya ada terjadi kesalahan pada sistem. Untuk memperkuat laporan yang diajukan, dirinya juga melampirkan bukti rekening pemakaian listrik miliknya serta beberapa bukti pelanggan lain yang tagihan listriknya tidak wajar, padahal penggunaan listrik dinilai tak seberapa. Satu lagi, kawan yang ada di sini sudah melakukan pembayaran lebih awal dengan jumlah untuk 522 meter. Karena 900 VA, dia membayar di situ tagihannya 700 sekian. Nah, ada namanya Vidya di situ. Nah, tapi begitu melakukan pembayaran, ada di WA tanggal berapa, dia membayar hanya 400 sekian. Ada kesalahan di mana? Ini data didapat jumlahnya bersama 522. Kalau kali 1470, ketemunya sama 700. Ada apa kiranya? Dengan kalau kita dapat data seperti ini, begitu dia membayar tidak sesuai dengan 700 ini. Ada kawan yang lain 700-an, dia bayar 700 juga. Sementara itu, pihak PLN membantah kenaikan tagihan listrik disebabkan adanya kesalahan pada perhitungan KWH listrik, melainkan akibat besarnya penggunaan daya listrik oleh pelanggan. Nah, dari artikel dan video tersebut ada yang ingin bertanya? Oke, Sita.
Kenapa bisa tagihan listriknya sangat banyak? Oke, kenapa tagihan listriknya bisa sangat banyak? Ya, itu tadi pertanyaan dari Sinta. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Kesia. Kenapa bisa terjadi lonjakan tagihan listrik? Nah, kita simpan dulu pertanyaannya ya. Dua pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan temannya tersebut, marilah kita melakukan kegiatan. Ya, silakan anak-anak sekarang duduknya berkelompok. Kelompok pertemuan sebelumnya yang terdiri dari 4 sampai 5 orang secara heterogen. Silakan berkelompok. Ya, anak-anak karena semuanya sudah duduk dengan kelompok, sekarang ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajarnya. Setiap kelompok mendapatkan 1 LKPD, ya, tapi yang lainnya tetap menulis di buku latihannya. Nah, setelah anak sudah mendapatkan LKPD dan bahan ajar, silakan diskusi dengan kelompoknya, ya. Ditulis apa permasalahan yang anak temukan dari video dan artikel ini tadi, kemudian dirumuskan permasalahannya, dibuat hipotesisnya, dan diajukan solusinya. Apa solusi yang anak-anak tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan tagihan listrik yang tadi, ya. Silakan bekerja. Ya, diskusikan ya dengan anggota kelompoknya, karena itu catat siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, ya. Masalah apa yang anak-anak temukan tadi. Ada pertanyaan? Iya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pertanyaan akan didiskusikan ya. Nanti penjelasannya. Kan ya. Ya, anak-anak tadi Bu Cek sudah ada yang bisa membuat permasalahan hingga solusi. Siapa yang mau membaca? Oke, Sinta, silakan berdiri, Nak. Identifikasi masalah. Tagihan listrik yang sangat mahal. Rumusan masalahnya, kenapa tagihan listriknya sangat mahal? Hipotesisnya, tagihan listrik yang banyak disebabkan karena meteran yang sudah lama tidak diganti. Solusinya, memeriksa meteran lalu mengganti meteran dengan yang baru. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk Sinta ya. Ya, tadi sudah sampaikan ya, meterannya harus dicek ulang, kemudian mengganti meteran dengan yang baru. Ada lagi yang ingin membacakan permasalahannya? Ya, tadi sudah ada kelompok Sinta yang membacakan. Ada lagi yang ingin membacakan masalahnya? Oke, silakan Aura. Identifikasi masalah. Pelanggan mengalami lonjakan tagihan listrik.
Rumusan masalah, kenapa tagihan listrik melonjak? Hipotesisnya, mengecek ulang meteran lalu menggantinya dengan yang baru. Solusinya, sebaiknya pelanggan melapor permasalahan tersebut ke PLN di daerah terdekat. Oke, terima kasih ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Fred ya. Belum. Silakan ada yang mau ingin membacakan rumusan masalahnya. Oke, silakan dari kelompoknya Bella. Masalah dari masalah tersebut, tunggakan pelanggan PLN yang beralih di permasalahan masalahnya, tunggakan pelanggan PLN yang beralih dikarenakan pelanggan tersebut mendapatkan tagihan hipotesisnya, mengapa tagihan tersebut karena menggunakan energi listrik yang berlebihan, seperti menghidupkan listrik pada siang hari. Solusinya yaitu mendatangi sewa PLN terdekat untuk mengetahui penyebab membocornya listrik dan lebih menghemat listrik yang ada di rumah untuk sementara beberapa masalah. Oke, terima kasih ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Bella ya. Nah, tadi sudah ada permasalahannya ya. Kenapa tagihan listriknya membengkak? Kemudian solusinya ada menghemat listrik ya. Kemudian mengganti meteran. Nah, sekarang silakan anak-anak lakukan kegiatan yang ada pada di tabel LKPD-nya ya. Jadi alat listrik apa yang anak-anak gunakan di rumah? Sudah Ibu infokan ya. Dilihat dayanya dicatat, kemudian berapa rata-rata penggunaannya. Nah, sekarang silakan anak-anak ya, alat listrik apa yang digunakan di rumah dicatat dayanya, sudah Ibu infokan sebelumnya ya. Kemudian rata-rata penggunaannya anak-anak menggunakan berapa jam sehari. Nah, setelah itu energi listriknya bagaimana caranya? Ya, daya dikali rata-rata penggunaan. Silakan dilengkapi tabel yang ada di LKPD-nya ya. Dilanjutkan ya. Ya, tadi anak-anak sudah melengkapi tabel yang ada di LKPD ya. Sekarang silakan dijawab soalnya ya. Di sana ada beberapa soal tentang energi dan daya listrik. Silakan dikerjakan dengan anggota kelompoknya. Ya, pada waktunya sudah habis. Ada yang sudah selesai? Sudah, oke. Silakan kelompoknya Winda untuk presentasi pertama ya. Silakan Winda. Om Swastiastu. Saya Kadek Radio Berliana Absen 23. Saya Deputi Pidana Permatasari Agus 32. Saya Dr. Aditya Saputra nomor 4. Saya dapat Jawa Bulan nomor 15. Kami akan menyampaikan diskusi kelompok kami. Identifikasi masalah. Biaya tagihan listrik yang menjanggal membuat orang menjadi bingung. Postingan tagihan listrik yang melonjak naik menjadi viral. Biaya tagihan listrik yang berbeda dengan sebelumnya. Rumusan masalah. Apa yang menyebabkan biaya listrik yang tidak wajar berbeda dari yang sebelumnya dan melonjak naik. Hipotesisnya, tidak menghemat listrik, lupa mematikan komponen listrik saat sedang tidak digunakan. Terjadi kesalahan pada perhitungan PLN. Solusinya, menghemat listrik, menggunakan listrik seperlunya, menghubungi PLN untuk dilakukan pengecekan ulang. Alat listrik di rumah, kulkas, daya wattnya 140 watt, rata-rata waktu 24 jam per hari, jumlahnya per hari adalah 3.360 PH. Mesin cuci 250 watt, 3 jam per hari, jumlahnya 350 PH. Lampu 20 watt, digunakan 10 jam per hari, 200 PH. Kipas angin 90 watt, digunakan 7 jam per hari, jumlahnya 630 PH. Blender 100 watt, 2 jam per hari, jumlahnya 200 PH. Mesin air 240 watt, digunakan 24 jam per hari, 5.760 PH. Energi listrik yang digunakan dalam 1 bulan adalah 12,39 kWh kali 30 hari. Hasilnya 371,7 kWh per bulan.
Biaya listrik dalam 1 bulan 371,7 kWh dikali 1.500. Hasilnya Rp 557,550 rupiah. Dari analisis data di atas, berapakah biaya listrik yang digunakan keluarga kalian dalam 1 bulan? Hasilnya Rp 557.550 rupiah. Membandingkan hasil analisis biaya pemakaian energi listrik yang telah kalian lakukan dengan rekening tagihan listrik keluarga kalian. Apakah biaya listrik dikeluarkan hampir sama atau berbeda? Jelaskan alasan kalian. Biaya pemakaian Rp557.550 rupiah, tagihan rekening Rp560.000. Perbandingannya karena kami sudah bisa menghitung tagihan listrik dan tagihan listrik lebih banyak daripada biaya pemakaian listrik. Apakah tindakan yang dapat kalian lakukan untuk meminimalisir tagihan listrik setiap bulan, menghemat listrik dan menggunakan listrik sepenuhnya? Sebuah setrika memiliki daya 250 watt jika digunakan selama 2 jam setiap harinya. Berapa besarnya energi yang diperlukan setiap harinya? 250 watt dikali 2, hasil 500 dibagi 1000 menjadi 0,5 kWh. Beserta listrik konsumsi oleh lampu hujan. P, PL, L, P daya, P tegangan, R hambatan. P sama dengan P pangkat 2 dan N. Nya pangkat 2 per 3, maka 5,3 watt. Kesimpulan, pemakaian daya listrik dapat mempengaruhi biaya tagihan listrik. Untuk meminimalisir tagihan listrik yang melonjak, yaitu dengan menghemat listrik, mengatur pemakaian listrik, dan menggunakan listrik sepenuhnya. Contohnya seperti mematikan lampu jika tidak digunakan dan mematikan televisi jika sudah selesai nonton. Iya, bagus ya. Itu presentasi kelompoknya Winda. Kasih tepuk tangan dong ya. Nah, ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Ya, karena kelompok lain yang ingin menanggapi. Oke, silakan dari kelompoknya Bella. Berdiri nak. Saya ingin menanggapi kesimpulannya. Kelompok kami kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa listrik merupakan salah satu pengeluaran keluarga yang terbilang mahal, sehingga kita harus menghemat energi listrik yang digunakan agar tidak terjadinya lonjakan pada tagihan listrik PLN. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih ya Bella. Tadi sudah menyampaikan tanggapannya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Bella. Ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, silakan ditutup. Kami tutup dengan Rama Sakti. Nah, itu lagi presentasi dari kelompoknya Dewa Radin, ya. Nah, sekarang silakan semua yang sudah selesai. Sudah selesai? Nah ya, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Perwakilan kelompok mengumpulkan LKPD-nya. Setelah ada beberapa kelompok yang sudah presentasi, sekarang kita simpulkan bersama. Ya, siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Cinta, silakan Cinta. Sebenarnya adalah kita dapat mengetahui cara menghitung KWH, memperkirakan tagihan listrik bulanan dengan mudah dan manfaat lain, dan juga bisa menghitung dalam satu waktu bisa mengoperasikan alat elektronik apa saja di rumah. Oke ya, kasih tepuk tangan dulu buat Cinta. Ya, jadi kesimpulannya tadi sudah benar ya. Kita sudah bisa menghitung energi listrik di rumah, ya. Kemudian kita juga bisa menghemat alat listrik. Nah, tadi kita sudah menghitung energi dan daya listrik. Nah, energi listrik itu apa? Energi listrik itu apa ya? Ya, kemampuan
yang lain kita. Iya, sudah mengetahui materinya. Ada lagi? Bagian mananya yang membuat senang? Dan tahu berapa Iya, mencari tahu berapa biaya listrik yang dibutuhkan ya dalam 1 bulan ya. Dan apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan perasaan senangnya itu kenapa? karena dapat belajar bersama teman-teman. Iya, karena dapat belajar bersama teman-teman ya. Oke, materi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya itu kita akan lakukan ulangan ya. Jadi kita akan lakukan penilaian akhir materi listrik dinamis. Silakan anak-anak pelajari materinya di rumah ya. Jika ada yang silakan tanya lewat WA group ya. Karena kegiatan hari ini sudah selesai, saya minta tolong ketua kelas untuk pimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari lakukan doa dengan kepercayaan. Terima kasih Pak. Pada alasan yang